ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Jadi ketika misalnya saya disebut pakar kesehatan oleh orang yang bukan pakar kesehatan, ya saya nggak bangga sama sekali gitu. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Ini thumbnail-thumbnail yang dibuat oleh para pendukung Kiai Imad ya. Bom nuklir, waduh. Bom nuklir kawan-kawan. Imam Besar Masjid Agung Surabaya akui kehebatan Kiai Imad sebagai ahli nasab. Yang ketiga, gelar kakap. La haula wala quwata illa billah. Gelar kakap akui tesis Kiai Imaduddin Usman. Mimpi buruk para habaib Pahlawi semakin menyala. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Profesor Dr. Ahmad Zahro MA ini diluruskan oleh Bu Sani ya, tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan amalan Nahdiyin ya, dengan amalan Nahdlatul Ulama teman-teman, dengan amalan Azwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan support dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten lain dari Al-Fakir. Teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan dan senantiasa dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang ini para pendukung Kiai Imad sedang bereuforia karena ada seorang tokoh, yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro, yang menyatakan bahwa Kiai Imad ini adalah seorang ahli nasab. Sambel terong. Ya, wajar mereka bereuforia karena memang sangat jarang sekali kiai, ustadz, ulama, apalagi sekelas profesor yang sebaris ya dengan Kiai Haji Imaduddin. Kita tahu ulama-ulama besar yang bergabung dengan Kiai Imad ini kan, kalau kemarin-kemarin diantaranya ya Gus Fuad, kemudian Gus Abbas Buntet, kemudian juga ada Guru Gembul ya, dan yang paling dahsyat itu adalah Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Syekh Mama Gufron Al-Bantani. Kaprok aduh. Nah, akhirnya muncul Kiai Haji Marzuki Mustamar dan sekarang muncul juga Kiai Haji Ahmad Zahro. Nah, di sini teman-teman, kita hanya bisa senyum aja gitu ya. Kenapa senyum? Karena memang lucu gitu ya. Al-Fakir bukan berarti merendahkan Kiai Haji Ahmad Zahro ya teman-teman, tapi Al-Fakir ini hanya lucu sekali dengan tingkah laku para pendukung Kiai Imad teman-teman ya. Jadi ini diekspos, kemudian juga ya sekali lagi mereka bereuforia karena memang sangat jarang sekali. Dan seolah-olah kalau ada tokoh gitu ya, ada tokoh yang membela Kiai Imad itu digambarkan sebagai tokoh yang wow, yang tidak ada tandingannya teman-teman ya. Nah, salah satunya coba kita perhatikan, ini thumbnail-thumbnail yang dibuat oleh para pendukung Kiai Imad ya. Yang pertama, profesor ini akui Kiai Haji Imad ahli nasab. Nah, profesor ini gitu. Jadi biar memberikan kesan bahwa bukan orang yang asal-asalan yang mendukung Kiai Imad gitu ya. Tapi ketika Mama Gufron Al-Bantani, Mama Koli itu mendukung Kiai Imad tidak sewah ini gitu ya. Padahal beliau lebih dahsyat kalau menurut saya ya daripada Kiai Haji Ahmad Zahro ini. Beliau itu wah, lebih banyak keanehannya ya. Nah, kemudian yang kedua perhatikan, bom nuklir. Waduh. Bom nuklir kawan-kawan. Imam Besar Masjid Agung Surabaya akui kehebatan Kiai Imad sebagai ahli nasab. Yang ketiga, gelar kakap. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Gelar kakap akui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Mimpi buruk para habaib Pahlawi semakin menyala. Nah, itu diantaranya ya teman-teman, para pendukung Kiai Imad yang sekarang ini paling tidak mereka bereuforia karena ada seorang tokoh yang menyebut bahwa Kiai Imad ini adalah ahli nasab gitu. Ya sebenarnya gimana ya, ini sudah disinggung oleh beberapa konten kreator ya. Jadi ketika misalnya saya disebut pakar kesehatan oleh orang yang bukan pakar kesehatan, ya saya nggak bangga sama sekali gitu ya. Kita ini disebut ahli bela diri karena memang katakanlah kita pernah gitu ya belajar bela diri walaupun cuma setahun 2 tahun, dan kemudian kita dibilang ahli gitu oleh orang yang tidak paham bela diri. Gimana coba? Ya ini bukan hal yang
bukan hal yang mohon maaf gitu kan, merendahkan, bukan. Ini fakta teman-teman. Bahkan ini diakui oleh Kiai Haji Ahmad Zahro itu sendiri gitu ya, bahwa beliau ini ya tidak paham, tapi sepengetahuan beliau gitu kan, yang fokus bicara masalah nasab ya Kiai Haji Madudin ini gitu teman-teman. Ya. Dan tokoh yang lebih besar daripada beliau ini kan malah diejek, dicaci maki gitu kan, lucu ya. Seperti misalnya ya kita udah tahu tuh ada Mufti Mesir, Syadi Jum'ah, kemudian para muhakkik kitab yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga tidak sependapat dengan Kiai Imad. Kesimpulan kajian mereka tentang nasab Sadah Ba'alawi ini ya bertolak belakang dengan kesimpulan yang diambil oleh seorang pembaca gitu, yaitu Kiai Imaduddin. Kan aneh gitu ya, muhakkiknya bilang A, yang baca bilang B gitu. Nah teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat Kiai Ahmad Zahro ini dipopulerkan atau ya diviralkan oleh para pendukung Kiai Imad, sebenarnya beliau ini sudah banyak ya kajian-kajiannya di YouTube, dan bahkan setahun yang lalu itu sempat banyak dikritik oleh santri-santri Aswaja gitu ya, YouTuber-YouTuber Aswaja. Nah, jadi ini khususnya untuk para santri, khususnya dari kalangan Nahdliyin teman-teman, ya kita harus tahu beliau itu siapa. Ini karena memang kekurangan pendukung gitu ya, mau siapapun pokoknya mendukung dibesar-besarkan ya gitu. Ada ahli dangdut dia bilang wali gitu kan, kemudian ada wamakoli itu juga dibilang ahli tarekat, yaitu kemudian juga ahli ma'rifat dan lain sebagainya. Kemudian ada siapa lagi yang ahli DNA katanya kan. Jadi hanya apa ya, membuat kita ketawa aja gitu ya teman-teman. Nah teman-teman ya, Kiai Ahmad Zahro ini sudah banyak dikritisi oleh santri Aswaja ya. Itu setahun lalu. Perhatikan ya, ini narasi-narasi yang bermasalah dan dikritisi oleh santri Aswaja dari beliau gitu teman-teman ya. Dan ini bukan merendahkan teman-teman ya. Ini biar kita tahu gitu siapa sih sebenarnya beliau, kan begitu ya. Nah dulu pernah Profesor Dr. Ahmad Zahro MA ini diluruskan oleh Gusani ya, tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan amalan Nahdliyin ya, dengan amalan Nahdlatul Ulama teman-teman, dengan amalan Aswaja. Nah perhatikan di sini juga sama ya, jadi bukan satu video, banyak video ya. Gusani Uya juga mengkritisi pemahaman daripada Kiai Ahmad Zahro yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya, pendiri NU itu sebenarnya meyakini atau mengambil pendapat yang menyatakan bahwa ihda utsawab, menyampaikan pahala kepada mayit itu tidak sampai. Dan ini dibantah oleh Gusani Uya teman-teman. Nah kemudian juga beliau ini membela diri ya, dan malah lebih tajam lagi dikritik oleh Gusani Uya. Beliau juga pernah menyalahkan atau mempermasalahkan kata hayyum maujud ya, ketika zikir kan kita sering ketika imam baca la ilaha illallah, si makmumnya baca hayyum maujud, hayyum ma'bud, hayyum baq. Nah ini dikatakan bermasalah gitu ya oleh Kiai Haji Ahmad Zahro teman-teman. Nah kemudian juga bukan hanya Gusani Uye ya, di sini juga beliau pernah dikritik juga oleh Gus Afandi. Di antaranya adalah pemahaman yang sama dengan Wahabi, yaitu membid'ahkan tahlilan teman-teman ya. Jadi itu sekelumit ya pernyataan daripada Kiai Haji Ahmad Zahro yang sekarang ini menyatakan diri atau menyebut Kiai Imad sebagai seorang ahli nasab gitu ya teman-teman. Kalau bukan santri Nahdliyin ya mungkin kita agak memaklumi ya, tapi kalau ada santri yang ngaku Aswaja, yang ngaku Nahdliyin gitu, kemudian mohon maaf gitu kan, mempopulerkan Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro MA ini, ya rasa-rasanya harus berpikir ulang teman-teman ya. Harus berpikir ulang. Banyak lah ya pernyataan beliau yang kontroversial, seperti menyatakan misalnya masalah segala sesuatu yang keluar dari binatang itu najis. Ya, kemudian beliau juga menyatakan bahwa tahlilan berdasarkan putusan Mu'tamar NU ya, itu juga dibilangnya bid'ah. Kemudian juga hukum cium kaki guru ya, ini yang dikritisi oleh Gusani Uya ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi lah teman-teman ya. Jadi silakan dicek. Jadi silakan nikmati euforia ini ya untuk para teman-teman yang konten kreator, para pendukung Kiai Imad. Karena memang sangat langka gitu ya. Sangat langka, sangat jarang gitu ya. Jadi ketika ada seorang tokoh, mau tokoh apapun itu, mau tokoh politik, mau tokoh dangdut, mau tokoh kesehatan misalnya ya, yang berbicara nasab, ya, pokoknya itu dibesar-besarkan. Mantap.